Emil nih. Saya teringat dengan 1,5 tahun lalu sebelum saya ke Belanda, Kang Emil ini nongkrong saya di belalai pesawat. Atau belum lagi kota. Saya pikir beliau akan nongkrong ngasih nasihat saya, justru belajar tahu apa segala macam. Tapi ternyata di pesannya justru saya tahu di Belanda bisa apa buat di Indonesia, buat di Bandung. Pokoknya apa ada update dari Belanda kasih tahu Bandung. Ini kayak cinta betul sama Bandung. Nah saya pengen tahu apa tips cintanya nih sama Bandung. Kenapa bisa kayak cinta betul sampai jomblo Bandung juga diperhatikan. Ibu saya pernah bilang, ibu saya itu guru abadi, sampai kapanpun ya mengajari nilai-nilai sejak lahir sampai beliau nanti berpulang pasti mengajari. Dan sekarang nasihat ke saya itu cuma dua, didik ibu ya, sudah makan belum, sudah sholat belum, itu aja. Kemana-mana urusannya hanya nasihatnya dua. Bahkan apa istilahnya, kursi paling nyaman dunia itu adalah duduk di parpol. Saya mengingatkan bahwa energi hidup saya itu banyak memang lahir dari kaum wanita. Ya. Ada keikhlasan istri, ada doa ibu, itu yang menguatkan rasa cinta ke Kota Bandung. Karena ada istilah di balik pria hebat ada di balik pria sukses ada wanita-wanita hebat. Di balik wanita hebat ada kartu kredit 4. Karena cukup karir di Pertamina. Jadi gini, kalau pakai cinta itu ada base-nya, ada energi. Gitu. Kalau tidak pakai cinta, kita hanya dikasih ini, kepuasan itu lahiriah. Tapi kalau pakai cinta itu ada ini. Ibu saya mengajarkan cinta itu ada 3, satu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kedua kepada sesama manusia, ketiga ke tanah kelahiran. 4 kita berpijak meminum air tanah yang menjadi udara. Itulah justru gara-gara cinta, tapi diawali kegelisahan karena dulu saya berada di luar sistem kan. Dia pulang dari Amerika, dari Hong Kong, dari mana pulang ke Pasteur tuh. Nah, kegelisahan itu mewujud pada tekad. Sudah saya keluar dari comfort zone, dari dunia yang mengikuti saya ke dunia baru yang kumangke. Jadi dalam 5 bulan ini saya belajar hal baru, komunikasi dengan DPRD, berbahasa, meyakinkan PKN, meyakinkan macam-macam hal baru. Jadi pakai teori sepeda, sambil berjalan mencari keseimbangan, nggak boleh berhenti, pasti jatuh, nggak boleh mundur, nggak bisa mundur kan sepedanya. Sepeda saya. Jadi pakai teori sepeda tadi. Jadi mau Bandung hari ini dicaci maki, dibikin publicity, optics dan sebagainya, dan saya terima karena saya mewarisi memang Bandung yang lebih banyak masalahnya dibanding prestasi. Justru karena banyak masalah lah, saya ini ubah. Karena dimulai itu dengan kesabaran tadi. Nah kalau cinta itu kan begini, kalau pasangan kita bagi yang sudah punya pasangan ya. Kalau pasangan kita sesuai harapan, dan kita makin cinta, tuh. Kalau pasangan kita nggak sesuai harapan, kita kan nggak mencaci maki memukuli gitu kan. Kita nasihati dengan cinta, dengan baik-baik supaya pasangan kita sesuai harapan kita. Nah, Bandung juga sama. Kalau kita Bandung, cintai dengan aksi, bukan caci maki. Aksi macam, tapi dia naik mobil gede sendiri dia. Baru naik kotor, dari buang sampah, sembarangan. Itu yang ada di tulisan di TV Office itu sebenarnya untuk introspeksi. Kamu teh bersih sampah, tapi hobi nyampah. Kamu teh bersih macet, tapi bagian dari macet. Jadi nggak masuk ke logika orang si bule. Maka dia di minggu pertama sudah saya rubah. Di Pemkot Bandung dulu kayak begini, kalau nyuguhin. Di minggu pertama saya rubah. Tidak boleh lagi kayak begini. Jadi kalau di Pemkot Bandung pakai pisin. Jadi
kuenya dibeli atau dibikin, kuenya habis, bijinya tinggal dicuci, minum juga pakai gelas supaya nggak ada sampah plastik, gitu kan. Itu contoh-contoh kecil di ruang rapat kita, karena kan lebih mudah mencuci gelas dan cangkir ketimbang harus buang-buang plastik ini dan sebagainya. Jadi poin saya adalah cinta itu energi terbesar. Lain-lain mah ilmu bisa dicari gitu ya, bisa ditanya dan seterusnya. Tapi kalau dengan istri, kuncinya itu sabar sama cinta. Kalau dua itu ada, dan saya itu ikhlas. Saya pernah di demo oleh Pak Komisi itu ya, karena cinta bagus saya benerin aja walaupun ada saya cuma oleh si provokatornya gitu. Serius, dalam banget. Sambil si pengemisnya itu sambil demo, mau saya pakai smartphone. Itu pengemis itu. Penghasilannya bisa sampai 10 juta per bulan. Jadi ya singkat cerita kira-kira modal non ilmu gitu ya, modal non politik kadang-kadang menjadi penting, menguatkan. Saya bilang jangan masuk politik praktis kalau mental tidak siap. Itu zaman kampanye aja saya luar biasa stresnya, karena tidak terbiasa. Kita nggak ada masalah ya, tapi gara-gara beda coblosan kamu jadi benci ke saya. Terus membeli campaign, mencari-cari. Itu sesuatu yang dalam budaya politik sekarang di Indonesia itu budaya. Jadi politik menjatuhkan, bukan politik bersaing. Itu masalah. Ketimbang kita menjual gagasan, banyak orang menjual informasi-informasi sesat untuk menjatuhkan. Nah, di dunia yang masih jahiliyah seperti itu, kalau mental tidak siap, saya bilang tadi kuncinya sabar, cinta. Terima kasih, kami bertepuk tangan. Ini kan, tadi kan kalian itu sudah ngomong masalah mental dan sebagainya. Terus tadi juga sempat disinggung juga masalah politik kita anti gagasan gitu, mungkin atau solusi yang penuh gagasan gitu, jadi sangat profesional. Ini makan sebelum aman, ini juga mengamati dinamika politik dan juga sebagai anak muda. Gimana kita sebagai anak muda, yang masuk politik, kita semua punya gagasan. Ini masih terbatas, kami perlu idealisme. Mungkin kalau saya bertanya apa sih pasal buat anak muda untuk dia dulu siap masuk politik dan dia masuk politik itu bisa memperjuangkan. Modal untuk berpolitik itu banyak, modal untuk berkuasa banyak. Teman-teman pergi ke Gramedia, cari buku dasar-dasar ilmu politik dari William Widiarjo atau tentang politik Indonesia dalam langsung aktif itu ada. Satu, modal materi uang. Kedua, modal keturunan anaknya siapa. Ketiga, modal popularitas. Keempat, modal keahlian. Ada beberapa. Saya sampai pada satu kesimpulan. Setiap orang bisa mulai dari modal yang berbeda-beda. Ya. Yang modalnya otot, preman, ada. Hercules sekarang jadi politisi. Siapa lagi? Banyak kan? Preman-preman jadi politisi banyak juga. Yang modalnya keturunan ada juga. Ada juga. Banyak sekarang di dinasti. Yang modalnya harta ada juga. Tapi kalau bicara sunatullah, kalau bicara wanita yang ada, kita harus bisa baca tanda-tanda zaman. Yang mana yang akan sesuai dengan zaman kita. Saya percaya di masa depan politisi dengan basis kompetensi, keahlian, skills itu akan jauh lebih powerful, akan jauh lebih long lasting. Uang bisa habis. Gak selamanya kita menjadi anak seseorang, anak Bung Karno, anak siapa gak selamanya. Kita berdua bukan anak siapa-siapa kan, bukan anak presiden, gubernur, bupati, bukan.
Tetapi kalau kita modal kompetensi, insya Allah modal itu seperti kapital yang terus bertambah. Kita pelajari tokoh-tokoh besar setelah reformasi. Kebanyakan adalah orang-orang dengan basis kompetensi. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Profesor Dr. Mahfud MD, Profesor Dr. Amin Rais. Lima ayat PhD. Jadi, coba bayangkan seorang Roy Suryo, apa modal dia sampai dia sekarang duduk sebagai mentor? Modalkan Photoshop. Terlepas dari kontroversi apapun, tetapi ya, skills itu yang kemudian mengantarkan dia melewati berbagai macam fase. Saya mengamati sepak kerja Kang Emil sudah lama sebagai ahli tata kota, arsitek terkenal, reward di mana-mana. Dan banyak sekarang polisi-polisi yang berangkat dari dunia profesional. Ya, terlepas dari segala kontroversi tentang Gita Wirjawan, itu adalah satu contoh profesional punya kompetensi sebagai investment banker terjun politik. Di negara maju, politisi yang eksis kebanyakan adalah lawyer top. Obama dosen terkenal ahli hukum. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak bisa memilih kita lahir sebagai anak siapa. Uang juga tidak semua rezekinya sama. Tapi keahlian, kompetensi, skills bisa dicari, bisa diperjuangkan, bisa diusahakan. Jadikan itu modal kita ke depan. Asik ya ngomong sama anak muda. Jadi kata KPU itu kita punya 180 dari 600 kepala daerah, khususnya di bawah 45 tahun. 180, jadi masih kurang lebih 23. Itu sangat sedikit. Yang 2/3-nya itu yang tadi disebut Kang Bima, Kang Emil dan generasi bapaknya mereka gitu ya. Jadi tantangan buat kita bisa nggak 5 atau 10 tahun mendatang ya paling nggak 2/3 pemimpin daerah itu usianya di bawah 4 tahun. Ya teman-teman, kita buka sesi diskusi. Nanti kalau bisa satu penanya satu tanya saja pada siapa, datang ke video kenalan juga satu nomor saja. Ini biasanya semangat ditunggu. Apa? Oh iya, saya tuh baru jual BK-nya sampai Pak Wali Bapak. Oke, di belakang ada yang baju hijau, silakan. Sama di depan dua. Oke, dua dulu ya supaya nggak pusing. Mangga yang ada mic bisa. Atau bisa ngomong aja? Enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suka dari Teknik Material ITB. Suka? Iya, Suka. Terima kasih atas inspirasinya dari para pembicara. Berbicara tentang pemuda dan politik atau pemilu di tahun 2014 ini, kita disuguhkan fakta bahwa jumlah pemilih muda, usia muda itu mencapai 40%. Jadi merupakan nilai angka yang sangat tinggi dan bisa menjadi sebuah dua bilah mata pisau yang mana bisa menghancurkan atau membangun bangsa seperti itu. Nah, selain itu kita juga disuguhkan fakta bahwa jumlah pemilih muda dari tahun ke tahun ini selalu berkurang atau menurun. Contohnya pada tahun 1999 jumlahnya hampir sekitar 90%. Sementara tahun 2004 turun menjadi 80% dan kemarin tahun 2009 anjlok menjadi 70%. Nah, tentunya kita tidak inginkan jumlah pemilih muda yang harusnya bisa membangun bangsa tapi malah apatis atau tidak berpartisipasi dalam politik seperti itu. Nah, kira-kira apa solusi dari Pak Ridwan Kamil, Pak Bima, dan Pak Ahmad Fahmi untuk mengatasi hal tersebut? Jadi untuk meningkatkan partisipasi politik pemuda dan juga untuk mencerdaskan pemilih muda. Itu yang pertama. Terus pertanyaan kedua, boleh satu aja. Terakhir kedua. Satu aja. Oke. Ya, terima kasih dari ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Alika Lulu dari Forum Indonesia Muda.
saya mau tanya, karena kan tantangan ke depan ini bukan hanya dari domestik, tapi juga tantangan global. Kira-kira nih potensi kota apa, di potensi kota apa yang bisa diangkat dan bisa jadi daya tarik global di masing-masing kota yang harus dipilih. Terima kasih. Tangan BPK. Pertanyaan dari kawan kita. Pak Sariban itu adalah contoh warga teladan yang mencintai Bandung dengan aksi, bukan hanya teori. Kalau tadi orang Sukabumi hobi memancing, kalau orang Bandung mah hobi update status. Karena orang Bandung ini sangat terkoneksi dengan gadget. Penduduknya 2,6 juta, yang punya Facebook 2,3 juta. Itu data. Pembantu saya Facebooknya 2. Satu asli yang satu nama yang bukan. Jadi mengkampanyekan segala sesuatu di Bandung, saya sekarang banyak menggunakan dua cara. Satu cara konvensional, satu cara teknologi sosial media. Bandung sedang bereksperimen menggunakan sosial media sebagai cara berkomunikasi dengan publik. Maka di minggu pertama kita sudah menginstruksikan semua dinas harus punya Twitter. Di saat papan itu setengah yang mendengar itu seling kiri, seling kanan. Twitter kenal. Sekarang sudah jauh lebih baik. Dulu kompleks akun saya ribuan, sekarang sudah terdistribusi dengan baik. Yang komplain ketertiban ke Pol PP, yang komplain jalan gol ke DPMP, yang komplain macet ke Disu dan seterusnya, dan dimonitor. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan yang hadir di sini ya, tiap peradaban itu punya generasi yang menjadi triggernya. Tahun 98 ada generasi reformasi, yang ternyata leadernya ada di 98, tapi tidak menghasilkan sebuah generasi yang menurut saya menjadi change maker. Nah, mudah-mudahan di 2014 ini anak-anak mudanya sadar, jangan salah pilih. Kita kalau salah pilih berarti memilih 5 tahun menyesal dipimpin oleh kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan kebutuhan zamannya. Geng jadul lagi kan. Jadi penting memilih itu. Mudah-mudahan bisa dicoba dengan memilih yang muda-muda. Walaupun yang sekarang yang muda juga korupsinya makin canggih dan usia koruptor makin muda juga. Dan koruptor orang pintar juga, profesor juga ada. Dan seterusnya. Jadi poin saya, upaya dari kami tentunya saya akan campaign sudah menyiapkan relawan-relawan sosial media dan kewilayahan yang konvensional, RT RW dan seterusnya akan kita latih supaya tingkat golputnya tidak terlalu besar. Dan saya butuh kestabilan politik. Kursi di Bandung itu ada 50. Kalau saya minoritas susah. Tahun lalu sekitar 8 program saya coret tanpa konsultasi dulu. Karena programnya bagus-bagus, semua buat Bandung, tapi karena masih quote-unquote elek sebenarnya coret. Nah, kan susah, maka saya berharap 2014 khususnya Bandung punya kelompok parlemen yang mendukung Bandung juara. Oleh karena itu saya butuh dukungan dari yang muda-muda untuk memilih dengan cermat si 50 orang yang akan mendukung Bandung menuju juara tadi. Kalau tidak dan apatis, ya kita harus siap lagi misalkan berada pada situasi itu. Yang kedua tadi terkait dengan potensi global. Ya, saya 17 tahun secara profesi, proyek saya global. Jadi setelah jadi wali kota, networking saya paling semua sekarang. Saya percaya networking efektif. Siapa yang berjejaring hidupnya lebih mudah karena punya jaringan.
maka saya sudah 11 kali ketemu dengan kelompok yang berbeda di Eropa itu kemarin ini. Kemudian sudah 6 duta besar datang ke Kota Bandung, terakhir Menteri Luar Negeri Singapura. Kemarin saya rapat di American Chambers of Commerce ya, dengan 8 pengusaha-pengusaha kelas dunia yang nilai investasinya kurang lebih 600 triliun dalam 3 tahun ke depan. Jadi itu akan saya kejar karena membangun Bandung ini nggak bisa dengan APBD saja. Bandung ini APBD tahun ini 5,1 triliun, setengahnya habis buat DPR. Dengan 2,5 triliun kebutuhan Bandung, karena kecamatan kita 30, besar banget ya, kelurahannya 150. Itu nggak cukup bangun flyover, bangun monorail juga harus pakai beli orang dan seterusnya. Jadi tanpa wali kotanya bergerak, misalnya tadi ya, kotor-kotoran di bawah juga harus bergerak ke pergaulan internasional. Waktu saya sampaikan kemarin di pengusaha-pengusaha Amerika itu, mereka justru menyemangati karena the real action itu ada di kota-kota. Ada artikel di New York Times juga menyemangati sama bahwa the future local leaders kita ini akan lebih signifikan dibanding federal leaders, yaitu pemimpin di level negara, yang satu kebijakan, yang satu yang beraksi. Maka itu menyemangati. Jadi makanya sekarang saya lagi mencari seorang menteri luar negeri dan belum ketemu. Syaratnya nggak boleh cadel. Ini nggak ada dalam struktur kita kan, gimana? Ya, hubungan relation internasional. Jadi sekarang saya kebingungan setiap saya sudah berbuih-buih dan meyakinkan pengusaha Belanda, Amerika dan Eropa. Karena SDM-nya pas-pasan gitu. Maka itulah gagasan saya lahir Kamis Inggris supaya menghimbau kita berbahasa Inggris menaikkan global global. Saya mau bikin les buat para PNS, soalnya 500 supaya kalau ada orang bule pede, ada orang asli pede, kita mau bikin, saya akan presentasi ke Pak SBY dalam mengatakan Bandung Teknopolis. Jadi di berbagai nanti ada Silicon Valley-nya Indonesia mau saya kali ke Bandung. Itu saya akan bawa semua global companies Fortune 500 untuk buka kantor di situ karena kita timing sudah. Jadi saya kira itu tidak bisa hanya mengandalkan lokal, internal, atau kita melihat peluang dan peluangnya tidak hanya regional, tapi internasional. Ini butuh kapabilitas. Maka kalau punya saudara yang PD bahasa Inggrisnya, pergaulan internasionalnya baik dan cinta Bandung, saya butuh orang itu untuk menjadi external relation dari kota. Tepuk tangan buat